Hai guys, welcome back to Teenspire, inspiring you to the next level. Nah, kali ini balik lagi sama aku Tessa dan juga Aku Leo. Nah, kesempatan kali ini, podcast kita hari ini kita bakalan bahas dengan tema Is it real love? Apakah ini benar-benar cinta? Dengan narasumber kita kali ini yaitu ada Contoh Amel dan juga ada Kok Dani? Hai teman-teman. Nah, apa kabar Contoh? Apa kabar Kodani? Puji Tuhan sehat. Ya. Puji Tuhan kita bertemu lagi hari ini. Nah, nggak asik kalau kita mungkin belum kenalan. Iya. Iya, kan namanya juga pertemuan harus berkenalan dulu lah. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Contoh dan Kok Dani mungkin boleh memperkenalkan nama ke teman-teman remaja yang Hai teman-teman. Halo. Saya Contoh Amel. Ya, jadi saya pembina remaja di Gemim Kristus Manado. Senang bisa kenalan dengan teman-teman. Ini saya bersama suami saya. Silakan berkenalan suami. Hai, nama saya Dani. Saya adalah mantan dari pacar dari Mantan pacar. Mantan pacar. ya, mantan pacar dari Contoh Amel yang sekarang sudah menjadi suami dari Contoh Amel. Iya. Iya. Nah, kita ingin mengulik-ulik sedikit tentang awal mula pertemuan dari Contoh Amel dan Kok Dani. Wih. Kira-kira bagaimana sampai bisa sampai sekarang gitu, jadi rumah tangga. Kapan sih pertama kali ketemu mungkin? Dimulai dari kalau pertama kali ketemu sih 2018 ya. Iya, 2018 ketemu ya. Tapi itu belum secara Iya, oh betul. 2015. 2015 2015 itu belum secara langsung, hanya sebagai waktu ya pandang-pandangan gitulah. Iya. Nah, tapi kalau secara langsung di 2018 itu pas Contoh Amel pelayanan di gereja Gemim Kristus. di Rayon Penaesaan. Kebetulan juga di Rayon Penaesaan di tempat rayonnya saya. Oke, 2018. Kalau boleh tahu sedikit mungkin siapa sih yang naksir duluan? Iya. Kayaknya saya. Iya. Oke. Maka saya beruntung. Iya. Proses PDKT-nya berapa lama ini kira-kira? Wah, ini menarik ya, karena sebenarnya nggak seperti cerita-cerita drakor gitu ya. Jadi PDKT-nya itu di Rayon 2018 sampai kami menikahnya 2020. Jadi 2020 itu berarti kurang 2 tahun. lebih ya sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Tapi itu perjalanan yang panjang. Jadi awal mula saya sebagai hamba Tuhan, suami sebagai jemaat yang mendengarkan khotbah sampai kemudian terus menerus, dan dalam rancangan Tuhan itu kemudian kita makin diperkenalkan lebih dalam satu dengan yang lain gitu. Jadi itu waktu yang cukup begitu untuk bisa saling kenal di masa pandemi. Oh Ya. Berarti itu sekitar 2 tahun. Kalau anak-anak sekarang biasanya gimana ya? Kayaknya anak-anak sekarang mungkin mereka masih mencari jati diri, tapi kan karena udah kebawa sama ya bisa dikatakan budaya anak muda sekarang yang kalau nggak pacaran mungkin nggak bakalan dikatalkan teman-teman itu nggak gaul, cupu gitu. Nah, bagaimana ini Contoh cara membedakan kisah cinta Contoh dengan suami dengan kisah cinta anak remaja sekarang? Ini menarik karena kisah cinta anak remaja kan tuh kalau dikenal dengan istilah cinta monyet gitu ya. Maksudnya cinta monyet itu yaitu gambaran bahwa itu belum serius begitu ya, jadi hanya terbawa perasaan, jadi bahkan belum manusiawi gitu, karena dianggap bahwa pacaran itu di usia remaja itu masih belum gitu ya, belum cukup untuk bisa mengambil keputusan gitu. Jadi sebenarnya kami memang juga pacaran itu ya kalau dalam istilah ini tingkat kematangan, kedewasaan di belakang kami tuh udah banyak yang diproses begitu ya, sampai kemudian waktu bukanlah apa ya istilahnya sesuatu yang ini
jadi ukuran. Ini kalau udah panjang banget Udah pacaran, pasti. ya kalau udah panjang banget pacaran maka udah ini udah paling bagus begitu, pasti akan menikah dan baik-baiklah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau cuman pacarannya ya waktunya singkat, kayaknya itu nggak bisa dijadi jaminan. Nah, bukan seperti itu. Tapi ukuran pacaran itu ya kita bisa mengenal dan yakin bahwa orang ini bisa kemudian mendukung pertumbuhan rohani saya, bisa kemudian membawa saya dekat Tuhan, hidup dalam kekudusan gitu. Jadi banyak sih hal yang kemudian di belakang itu menjadi pertimbangan. Sedangkan di remaja sendiri ketika bicara tentang cinta monyet, pada usia mereka memang kita harus mengakui ya, remaja itu masih dalam masa pencarian jati diri, ababil dan lain sebagainya, yang itu bisa saja mereka belum bisa memikirkan lebih matang sampai ke arah situ. Ini kenapa sih mau cari pasangan hidup, kenapa menikah, kenapa berpacaran, bahkan itu mereka yang penting tren aja gitu, bisa saja seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan memang di masa anak-anak remaja ketika mereka menjalin pacaran sampai kemudian ya sampai pada tahap yang serius, sampai pada pernikahan. Jadi ada juga kasus-kasus tertentu yang seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang pacaran dari remaja itu bisa sampai kepada tahap yang pada pernikahan. Tetapi umumnya, ini bicara umumnya ya, sebenarnya kalau baca juga buku Pak Paul Gunadi itu nggak disarankan sebenarnya, karena secara usia memang masih dalam tahap proses ya, mereka itu masih mengenal diri, masih istilahnya perlu berinteraksi lebih luas. Jangan ketika sudah ambil keputusan untuk punya interaksi eksklusif begitu ya, relasi yang eksklusif, membatasi justru mereka punya pengalaman ya interaksi dengan orang lain gitu ya, seperti itu sih. Jadi memang usia remaja sama usia yang sudah dewasa itu ya pasti beda gitu. Jadi berarti bukan hanya sekedar bicara tentang perasaan, bicara tentang oh kita suka kamu. Iya, bukan betul. cuma sekedar itu, tetapi bicara tentang kesiapan juga ya, Cuan tahu. Betul. Kalau mungkin pandangan dari Kok Danis sendiri gimana? Dari sisi cowok nih. Kalau dari sisi cowok sih kita membagi pengalaman lah gitu loh. Memang waktu kita masih remaja dulu juga, untuk suka seseorang biasanya sebatas fisik lah gitu. Kita lihat fisik, oh orangnya cantik, apalagi kalau di sekolah dia agak-agak begitu banyak disukai cowok, jadi kita merasa tertantang, begitu. Yeah. Jadi hanya sebatas itu. Tapi untuk kalau misalnya sampai juga jadian, biasanya kayak tadi contoh bilang itu bisa kalau sudah jadian itu kan kita hanya terbatas pergaulan yang khusus begitu dengan dia. Otomatis dengan teman-teman yang lain sudah tidak banyak pergaulan. Makanya itu sudah jadi membatas pergaulan masa remaja. Padahal remaja itu kan kita harus banyak bergaul dengan teman-teman yang lain seharusnya tuh. Nah, bedanya kan kalau kayak di usia yang sudah dewasa, itu kita kalau pacaran atau menyukai seorang kan kita lebih karena kita sudah lebih ke arah kedewasaan dan kematangan, kita hanya tidak melihat lagi secara fisik aja begitu, tapi secara pribadi, secara orang ini bisa membantu atau bisa menopang atau bisa juga semakin memperkuat kita dalam hubungan dengan Tuhan gitu. Kalau itu sih dari pengalaman dari saya gitu. Jadi memang kalau udah berani suka sama orang, kalau boleh nggak usah misalnya sayang itu cuma dari fisiknya aja ya, tapi memang harus dipertimbangkan lah ke depannya nanti gimana. Nah, teman-teman, kita lihat nih di meja ada berapa buku. Nah, mungkin ini adalah salah satu atau beberapa buku dari buku-buku yang Contau dan Kok baca. Bisa contoh sedikit jelaskan ini buku-buku isinya ini tentang apa? Ya ampun, ini sih sebenarnya bukan mau promosi gimana, bukan ya, tapi memang benar-benar juga mau memperkenalkan dan mendorong teman-teman untuk bisa membaca ya. Jadi kami bersyukur di masa pacaran itu, jadi waktu yang ada sebenarnya waktu yang tidak panjang kalau secara manusia yang hitung-hitung, tapi itu jadi waktu yang berkualitas gitu. Di masa pandemi ya, setelah banyak pembatasan untuk misalnya aktivitas di luar, ketemu orang, begitu berinteraksi terbatas,
kami justru punya waktu setiap hari bisa ketemu gitu ya, karena setiap hari ketemu, bayangkan saja kalau seandainya orang pacaran itu setiap minggu baru bisa ketemu nanti pas hari Sabtu malam Minggu. Nah kami tuh tiap hari, jadi kalau dihitung-hitung gitu ya agak banyak gitu ya ke pertemuan. Dan karena tadi usia kami secara khusus itu menjalin relasi, udah nggak berpikir yang ya istilahnya ya baru mau cari-cari begitu, coba-coba, nggak punya pikiran itu. Jadi sama-sama punya pikiran yang terarah. Kita pacaran ini tujuannya mau menikah gitu. Jadi fokusnya adalah saling mengenal. Nah buku ini kami baca selama kami ketemu setiap hari. Jadi sampai selesai beberapa buku ya. Ini cuma 3 aja yang dibawa, 3 buku. Satu buku yang ini buku The Secret Search ini sangat baik ya teman-teman, karena waktu ini sebenarnya udah dibaca lebih dulu. Terus kemudian pas menjalin relasi khusus, pengennya sama-sama kita baca gitu ya, supaya punya konsep yang sama, persepsi yang sama di dalam apa sih artinya teman hidup ya. Jadi ini bicara tentang pencarian pasangan hidup yang kudus. Yang menarik buku ini, Gary Thomas tuh mau ngomong tentang gimana sih kita itu mencari pasangan hidup, itu tujuannya apa sih. Jadi misalnya kita tuh mau pacaran, kita mau menikah ya, itu harus ada tujuan yang jelas. Nah tujuannya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan saya begitu ya, atau ruangan yang kosong dalam hati saya, tapi tujuannya itu adalah untuk kehidupan yang kudus, kehidupan yang makin serupa dengan Kristus. Jadi ini dia memberikan dasar prinsip-prinsip penting gitu ya terhadap apa sih yang kita cari gitu, sambil juga mengenal diri sendiri. Baru kemudian dia memberikan perbedaan antara soulmate dan soulmate gitu ya. Jadi soulmate, tulisan yang kedua, kata kedua itu tulisannya soulmate. Nah soulmate kan kita tahu itu belahan jiwa. Jadi menarik, dia kasih sebenarnya latar belakang dari kenapa sih ada kata soulmate itu. Jadi itu dari ya filsafat Yunani, Plato, berkemudian itu gambaran tentang bagaimana dulu ya orang-orang yang secara ya pemahaman mereka, orang-orang kepercayaan Yunani, ini dewa Zeus ini menciptakan ini manusia, terus kemudian manusia ini lama-kelamaan ini ada satu bisa dibilang satu ras yang super, yang kemudian takut untuk menyaingi para dewa-dewa yang lain, sehingga kemudian untuk mengantisipasi itu maka dibelahlah gitu ya. Jadi manusia itu dibelah, maka kemudian ada jadi belahan jiwa, disebut belahan jiwa, sehingga mencari-cari nih, terus mencari mana sih belahan jiwa saya. Nah itulah konsep yang kemudian sering didengar jodoh, ya jodoh ini harus ada jodoh nih. Nah sedangkan jodoh sendiri sebenarnya konsep Alkitabiah yang nggak berbicara tentang jodoh, tapi teman hidup itu adalah pilihan ya, bicara tentang pilihan. Nah jadi dia bandingkan dengan soulmate itu dari akar kata soul sepatu ya, jadi dasar sepatu. Artinya mau berjalan sama-sama, bukan cari-cari nih belahan jiwa kita yang hilang. Sehingga kemudian kalau nggak dapat itu ya merasa masih ada yang kurang. Padahal kalau misalnya dia adalah teman perjalanan, berarti kita sudah lihat orang itu dengan segala kekurangan, betul kelebihannya, dia itu bisa memperlengkapi, dan saya juga jadi bagian dalam hidupnya untuk memperlengkapi sama-sama gitu ya. Jadi berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Itu satu buku. Nah yang ini Boundaries in Dating, tentang batasan-batasan dalam pacaran. Nah sekarang kan ya banyak anak remaja yang pacaran itu jadi istilahnya ya banyak yang kemudian jatuh ya di dalam relasi yang eksklusif itu sampai kepada hubungan seks bebas gitu. Dan sayang banyak anak muda yang jatuh seperti itu ya. Jadi ini ada batasan. Nah batasan-batasan itu bukan hanya batasan tentang fisik, tetapi juga batasan sosial, batasan secara spiritual ya. Jadi melihat itu secara jelas. Dan yang terakhir ini buku yang ini sangat simpel ya, Telaga Hidup Tanpa Penyesalan Memilih Pasangan Hidup. Jadi bahasanya ini bahasa yang sangat sederhana untuk kemudian mudah untuk dimengerti. Maka anak remaja sangat didorong kalau misalnya baca buku lah begitu ya, supaya kemudian banyak referensi. Jangan hanya karena suka gitu ya, karena saya suka gitu ya, karena penampilan. Memang sih nggak apa-apa karena ada misalnya latar belakang kriteria ditentukan ya, misalnya saya suka yang seperti ini gitu ya, nggak apa-apa. Itu pasti
istilahnya kayak kita tuh punya apa ya, punya latar belakang lah kenapa pun kita suka misalnya orang yang kayak begini, secara fisik seperti ini, orang ini yang begini. Tetapi kriteria-kriteria itu jangan jadikan sebagai yang utama gitu ya, karena yang utama itu pasti lihat kembali kepada prinsip firman gitu. Jadi preferensi itu sebenarnya bisa-bisa Bisa saja. aja, gitu. Yang penting yang utama itu sudah terpenuhi juga ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang cinta, menurut Kok Dani dan Contau, bagaimana ini cara membedakan cinta yang tulus dan cinta yang palsu? Oke. Gimana ya? Cinta yang tulus dan cinta yang palsu. Mungkin kalau menurut saya kalau cinta yang tulus itu ya kita mencintai seseorang dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dia. Begitu pula sebaliknya. Dia juga mencintai, kayak contoh mencintai saya juga seperti dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di saya begitu. Jadi tidak semena-mena kita menyukai seorang karena hanya patokan pada kelebihan-kelebihannya saja. Setelah kita tahu, oh dia punya kekurangan-kekurangan ini. Setelah kita lihat ke orang lain, oh orang lain ini masih lebih baik dari dia, kita pindah lagi ke orang lain. Nah, berarti itu dia cintanya itu bukan cinta yang tulus, tapi dia hanya melihat dari sisi-sisi yang kelebihan. Cinta Tidak palsu benar-benar. itu berarti dia hanya pengen itu supaya apa yang jadi keinginannya itu dipenuhi gitu ya. Jadi karena tadi kan manusia itu pada dasarnya kebutuhan utamanya adalah kasih ya. Iya. Perasaan cinta itu. Nah, kalau nggak didapat itu dari kecil, dia kekurangan kasih sayang dan terus-menerus itu belum terpenuhi begitu ya. Maka dia akan terus mencari-cari dan bisa saja mencarinya di tempat yang salah. Nah, ketika misalnya dia dapat seorang nih yang dekat gitu, yang sepertinya bisa memenuhi ekspektasinya, dia merasa dia oh ya ini orang yang saya cintai. Tapi sebenarnya bukan dia mencintai orang itu, dia mencintai dirinya. Jadi dia mencintai dirinya karena supaya apa orang itu bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Setelah berhadapan dengan kekurangan, berhadapan dengan ini kayaknya di luar ekspektasi, udahlah jenuh, udah ganti orang. Nggak seperti itu ya, itu cinta palsu jadinya kan. Jadi cinta tulus ya seperti itu. Kayak yang tadi bilang ada apa jodoh itu. Nah, biasanya kan kalau pas jadi mungkin dia ini jodoh saya. Setelah kita menjalani bersama, apalagi sampai menikah terus sudah lihat dia punya kekurangan apa semua tidak sesuai dengan ekspektasi, kayak ini bukan jodoh saya ini. Nah, cari lagi ke orang lain yang menganggap bahwa itu jodohnya dia. Jadi ya akan pernah dapat lah kalau yang begitu lah. Kalau pemikiran kayak begitu. Jadi pernah ada dapat nasihat ya, kalau sebelum menikah maka buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar gitu. Kalau udah menikah harus tutup gitu ya. Tutup mata, tutup telinga. Artinya gini, karena cinta itu realistis juga, bukan hanya romantis tapi realistis dan komitmen ya. Jadi realistisnya kita mengenal orang itu, menerima dia karena kita tahu siapa dia gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Jangan ya itu tadi hanya untuk memenuhi keinginan pribadi, kebutuhan pribadi, sehingga ketika orang itu tidak sanggup, misalnya kan suatu waktu juga dia jadi tua gitu ya, dia secara fisik jadi tidak berdaya, apakah kita bisa? Udah muncul keriput begitu ya, mulai ompong, mulai rambut putih, mulai lain-lain ya, apakah masih bisa gitu? Karena kan bilang pernikahan itu seumur hidup ya, seumur hidup itu berarti ya kita jangan sampai salah pilih gitu. Tapi memang akhirnya yang menarik dan sebenarnya sulit juga dalam artian konteksnya mungkin ya Contau sama Kok Dani kenal dan pacaran di saat sudah dewasa. Nah kalau anak-anak sendiri untuk dia bisa memperhatikan dan melihat ini betul-betul saya cinta dia, aku cinta dia, itu cara anak remaja untuk menghadapi cinta. Iya, itu gimana sih kira-kira? Itu menarik ya, karena memang di sini kita tidak boleh lepas daripada melibatkan Tuhan gitu ya. Jadi anak remaja di masa-masa itu untuk menguji ya diri sendiri, perasaannya itu harus memang tanya gitu ya, minta hikmat Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan betul nggak ya ini perasaan ini, betul nggak ini orang ini gitu ya. Jadi berdoa itu penting sekali ya, membangun relasi dengan Tuhan lewat doa, lewat firman, karena firman Tuhan tuh akan menerangi gitu ya, menerangi cara kita berpikir yang seringkali keliru begitu ya. Kita ya tadi expect-nya itu karena berdasarkan diri sendiri ya, tentang bagaimana kepentingan saya yang dipenuhi gitu. Tapi firman Tuhan kan itu mengubah ya cara berpikir kita, konsep kita. Jadi anak-anak remaja itu jangan lewat gitu ya, di saat tertarik sama orang lain, mulai nih naksir nih ada cowok di sekolah gitu,
Ya harus dong tanya sama Tuhan dulu gitu ya. Jadi justru harus lebih dekat sama Tuhan gitu. Nah, berarti peran dari kakak-kakak mentor juga penting penting banget ya. Betul sekali, betul. Berarti anak-anak remaja bisa curhat ke kakak mentor karena dengan usia yang udah lumayan jauh, kakak mentor mungkin bisa lebih Mengarahkan mengarahkan, membimbing atau bisa langsung ke pembina-pembina remaja, betul kan? Nah, contoh bagaimana dengan remaja yang mungkin kekurangan kasih sayang dari orang tua, kayak broken home, atau mungkin orang tuanya masih ada tapi kayak sibuk bekerja, kayak mereka itu kayak di rumah sendirian aja gitu. Bagaimana cara mereka begitu menurut Chantau yang kekurangan kasih sayang untuk mencari pasangan atau mencari pengganti dari kasih sayang yang hilang ini dari orang tua? Iya. Jadi itu ya, pada dasarnya semua manusia itu kebutuhan utamanya itu adalah cinta ya, kasih gitu. Yang kemudian kalau tidak dapat itu dari orang tua, dari siapapun gitu ya, maka dia akan cari itu, terus mencari. Dia bisa cari itu lewat prestasi nih, udahlah bukan dengan relasi-relasi yang ya sampai pada tahap tertentu, bisa saja sampai pada relasi yang negatif gitu ya, tapi yang toksik sampai seperti itu. Tetapi misalnya juga aktualisasi diri, prestasi di sekolah itu adalah bagian, misalnya dia ingin memenuhi yang perasaan tadi yang kurang, perasaan penerimaan diri, perasaan cinta yang kosong di dalam dirinya. Nah, bagaimana bisa kemudian itu terpenuhi? Ya betul sekali. Ketika kita mau mengasihi seseorang, kita dulu harus dipenuhi. Kalau kita merasa masih kosong, kita sampai kapanpun nggak akan dapat. Nah, siapa yang bisa memenuhi itu? Tentu kita bisa jawab bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan yang memenuhi hati kita. Kalau hati kita itu tidak ada Tuhan dan itu masih betul-betul ruangan yang kosong, maka kita akan mencari beragam cara untuk supaya itu terisi dalam diri kita. Jadi ya wajar kalau kemudian, ya bukan sih wajar, tapi maksudnya dalam artian kita bisa lihat, ya kenapa sih, that's why anak remaja itu dia ya mereka akhirnya punya relasi-relasi yang keliru dengan teman-teman, apalagi sudah punya pacaran, karena tadi prinsipnya mereka belum terisi ya, terpenuhi hati mereka yang kosong itu. Itu sebabnya memang akhirnya kalau akhirnya bukan Tuhan yang mengisi hati kita, maka tidak akan benar-benar utuh terisi. Kalaupun kita cari pacar, cari prestasi yang membanggakan ataupun hal-hal yang lain-lain. Memang tadi juga sempat disinggung oleh Chantau sih tentang buku, saya research juga tentang itu ya. Ya memang bukan hanya pacar itu bukan cuma sekedar bicara mengisi kekosongan kita, karena tetap tidak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan kita. Itu Betul sih. sekali. Kalau dengan cara mencintai diri sendiri lebih dahulu, baru mencintai orang lain, kan ada kayak quotes-quotes di Instagram gitu-gitu kan, yang kayak gitu, kayak kita tuh harus mencintai diri kita dulu sendiri, baru kita itu boleh mencintai orang lain. Menurut Chantau itu gimana? Kayak setuju nggak dengan quotes seperti itu? Oke, jadi ingat ayat firman Tuhan ya. Nah, Tuhan kan bilang hukum yang terutama pertama apa itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya, baru kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi memang ketika bicara konsep mengasihi sesama ini beda sekali ya, mengasihi diri ini dengan self love dari ya stoikisme atau ya para filsuf yang lain, Marcus Aurelius gitu, yang kemudian mengangkat banyak tentang hal itu ya. Jadi self love itu ya kita punya kemampuan untuk bisa menjaga jangan sampai kita tersakiti. Hal-hal yang eksternal, dimensi eksternal itu tidak boleh mengganggu dimensi internal kita. Bukan itu ya, tetapi soal mengasihi diri itu beda dengan mengasihani diri. Mengasihi diri itu berarti kita tahu menerima diri kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi, membentuk, menciptakan kita itu dengan rancangannya yang mulia, yang kemudian
kita ada sebagaimana kita ada ini, ya kita bersyukur, kita menerima diri kita yang berharga di mata Tuhan. Jadi kita melihat meletakkan penghargaan pada diri seperti itu dari sudut pandang Tuhan. Sehingga kita kemudian dengan seperti itu kita bisa juga mengasihi orang lain karena kita lihat itu gambar dan rupa Allah gitu ya. Kita lihat ini orang ini memang diciptakan Tuhan untuk dikasihi juga gitu. Jadi bukan untuk menguntungkan apa sih benefitnya dengan relasi ini. Bukan, tapi orang itu memang harus kita kasihi sebagaimana Tuhan mengasihi dia. Jadi seperti itu sih relasi yang ya konsepnya seperti itu. Bukan self love yang mengasihani diri yang atau bahkan ada dimensi eksternal itu yang kemudian kita menolong kita untuk ya jangan sampai internal kita itu terganggu. Misalnya gini, maksudnya apa ya, agak susah sih bahasanya ya dimensi eksternal dan internal. Maksudnya gini loh teman-teman, ini ya contoh, kalau seandainya satu kali ada masalah nih, misalnya nilai kita jelek di sekolah gitu, kita kan cepat sedih ya. Kalau bagi orang yang ini pengennya supaya dapat nilainya bagus, udah belajar apalagi udah belajar tekun, sudah sungguh-sungguh mati-matian ujiannya bagus begitu ya, dapatnya jelek gitu ya, itu kan di luar ekspektasi ya. Nah itu bisa saja kecewa, kesal, sedih, marah kepada diri sendiri gitu ya, bisa saja juga malah marah kepada orang lain. Tetapi konsep self love daripada orang-orang yang di dunia itu yang tadi ya filsafat Yunani yang pemahaman stoikisme itu justru mau membuat kita tuh cuman ini, yang diri kamu itu di dalam diri itu lebih besar. Jadi jangan sampai eksternal masalah-masalah tadi itu mengganggu kamu. Jadi gimana supaya kamu tahu dan belajar menerima itu sebagai sebuah realita. Terdengar sih oke ya, memang kita harus belajar menerima kenyataan gitu. Tetapi hanya kalau berdasarkan itu rapuh, ya mudah goyah. Ketimbang kita memang melihat dari kacamata Tuhan ya, bahwa kita itu dikasih Tuhan loh, sampai Tuhan mau mati buat kita, ya Kristus mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, itu kan sebuah kasih yang besar ya, yang tidak bisa kemudian ya, kita dapatkan dari siapapun gitu ya. Jadi menerima dengan konsep seperti itu. Ya sih, tadi sebenarnya ada yang menarik waktu akhirnya Cuan tahu sempat singgung tentang punya pacar supaya bisa dapat benefit sebenarnya. Ada biasanya itu adik-adik itu bilang kalau kita betul-betul mencintai seseorang berarti harus ada yang kita berikan, ada juga yang kita dapat, take and give lah. Iya. Nah, kira-kira apakah itu betul-betul ciri-ciri cinta yang sebenarnya? Karena kan di masa remaja ini banyak hal itu kayak sering banget terjadi. Iya. Gimana?